Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat berbahagia kali ini kita dapat melangsungkan talk show Kadispora menyapa kupas tuntas kebijakan pembelajaran di masa pandemi melalui saluran channel YouTube SMP AMTV, Media Edukasi, Dakwah dan Pencerahan. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa sekalian, jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini telah mencapai 257.388 jiwa. Terkait kematian akibat COVID selama 10 hari terakhir atau periode 14 sampai 23 September tercatat mencapai 1.254 kematian. Hal ini tentu sangat berdampak di segala bidang, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Demi menghentikan penyebaran corona, sudah sejak Maret 2020, semua siswa dan guru melakukan KBM secara online atau daring. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya, tamu dan narasumber istimewa, Bapak Bahron Rashid, SPD MM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Pemirsa, mari kita sambut bersama. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah kerso rawuh. Kami sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan besok tetap bisa datang kembali, nggih, Pak. Amin, insyaallah. Baik Bapak, terkait topik kita kali ini menyikapi persebaran COVID-19 khususnya di lingkungan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak. Ya. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan terbaru dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyikapi eskalasi penyebaran COVID bagi pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri, Bapak? Baik, Mbak Rahma dan pemirsa yang saya hormati, insyaallah dirahmati oleh Allah. Betul bahwa sejak 23 Maret yang lalu kebijakan pendidikan kita terhadap kegiatan belajar mengajar kita menggunakan belajar di rumah yang dikenal dengan BDR, semata-mata untuk mencegah terpaparnya COVID baik guru maupun peserta didik kita. Dan sejak itulah kita selalu melakukan pantauan, evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan belajar di rumah tersebut, Mbak Rahma. Ya. Mengenai kebijakan dari surat edaran Bapak, ya, sudah diedarkan yang poin ketiga, apabila satuan pendidikan menghendaki pertemuan dengan peserta didik dan orang tua wali berkaitan dengan BDR, ya, maka pertemuan tetap dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu bagaimana nje, Pak? Baik, karena Mbak Rahma, sebelum ke situ saya ingin jawab terlebih dahulu bahwa juga sekaligus informasi terhadap belajar di rumah dengan sistem daring atau dengan luring dan sistem yang lain, banyak yang menanyakan bagaimana hasil evaluasinya kepala dinas, bagaimana efektivitas. Saya jawab memang tidak efektif. Belajar kita apakah itu dengan daring, apakah dengan luring atau dengan metode yang lain, pasti tidak efektif. Anak-anak kita memang sudah jenuh di rumah, sudah ingin ketemu lagi dengan teman-temannya. Orang tua juga tidak semuanya siap untuk mendampingi anak-anaknya dan belajar, begitu. Nah, maka di akhir tahun kemarin tahun pelajaran maksud saya sudah ada kenaikan kelas. Nah, anak-anak kita yang naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, yang SMP dari kelas 7 ke kelas 8, ini kan ada kompetensi-kompetensi yang di semester sebelumnya, di semester akhir itu tidak tuntas. Nah, dengan bahasa lain ya anak kita terpaksa kita naikkan sehingga naik kelas. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran kami untuk mengeluarkan surat edaran tersebut pada
nomor 3 bahwa jika satuan pendidikan akan mengumpulkan peserta didik dalam rangka persiapan BDR diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ada mekanisme yang mesti ditempuh oleh satuan pendidikan dari PAUD, SD dan SMP agar sebelum melakukan pertemuan tersebut dipastikan semua sarana untuk protokol tersedia. Di antaranya adalah tempat cuci tangan, sabun yang berfungsi secara efektif, kemudian ruang-ruang yang dijamin bersih, tersedia masker diharapkan disediakan oleh orang tuanya masing-masing. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum memulai ada pertemuan dengan orang tua peserta didik, yang di situ dirembuk apakah orang tua peserta didik setuju atau menghendaki atau tidak dilaksanakan pertemuan walaupun secara berkala tersebut. Itu Mbak Rahma ya. Mengenai kurikulum Bapak, ketika pembelajaran BDR maka tentu sekolah kesulitan sekali untuk tetap menuntaskan kurikulum yang ada begitu nggih Bapak. Kemudian kalau kurikulum sendiri di masa pandemi ini himbauannya dari Dinas Pendidikan seperti apa Bapak? Iya. Kita tidak mungkin menyelesaikan dan menuntaskan seluruh kompetensi dasar yang dalam muatan kurikulum ideal. Maka kebetulan di Kemdikbud juga sudah memiliki mengirimkan panduan, kemudian kami juga sudah memberikan bimbingan, komando, arahan juga kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilai agar kurikulum yang kita laksanakan adalah kurikulum minimal dalam satuan atau dalam kelas tersebut bisa dicapai. Tidak harus semua kompetensi dasar itu dicapai. Nah, sehingga ada pada waktu satuan pendidikan sekolah-sekolah melakukan review kurikulum, maka kemudian dipilah KD-KD mana yang memungkinkan bisa kita lakukan dan sebagai prasyarat untuk KD berikutnya itu kita harapkan bisa dicapai. Nah, itulah kurikulum. Nah, ada sebutan namanya kurikulum suplemen, di mana di luar reguler ada kurikulum yang minimal bisa kita berikan kepada anak-anak dan bisa dicapai pada situasi pandemi ini. Nah, kemudian yang lain kita hidden terlebih dahulu, pada waktunya ketika nanti sudah aman, maka kita kejar untuk kompetensi-kompetensi yang belum bisa tuntas di sekarang ini nanti akan kita tuntaskan pada waktu-waktu yang akan datang. Intinya kami ingin menjamin bahwa anak-anak kita tidak ada yang terkurangi dari sisi layanan, sehingga materi kompetensi kita harapkan selesai di satuan pendidikan tersebut bisa tercapai semuanya walaupun tidak pada posisi ideal. Gitu. Kalau semisalkan pada situasi sudah dibuatkan suplemen tadi Pak, kemudian tetap mungkin ada beberapa yang tidak tuntas juga, artinya tetap masih ada pemakluman begitu nggih Pak dari dinas, atau memang bagaimana, harus ketika sudah dibuatkan suplemen tetap harus menjalankan yang suplemen itu atau masih ada pemakluman begitu? Oh iya, tentu kita tidak bisa paksakan untuk semua tuntas. Suplemen tersebut ini minimal, tetapi meskipun sudah minimal dan diyakini tidak tuntas, ya kemudian kita catat, nanti kita simpan untuk kita tuntaskan pada waktu ketika sudah semuanya memungkinkan, begitu Mbak. Kemudian untuk persiapan dinas sendiri ketika mungkin suatu hari nanti COVID memang benar-benar sudah selesai, bagaimana kebijakan dinas untuk menghadapi anak-anak masuk kembali di pasca pandemi ini Bapak? Ya, inilah kita kemudian masuk pada zona kalau dulu disebut new normal, kemudian ada kebiasaan baru. COVID yang memang merubah segala kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan, rencana-rencana yang sudah kita tetapkan, tetap ada nilai positifnya, di mana justru
insya Allah pada waktu nanti setelah COVID dinyatakan tidak ada, nilai-nilai COVID ini kita teruskan, di mana disiplin, jaga kebersihan, teratur, ini akan kita teruskan. Justru inilah karakter-karakter yang nanti akan kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, termasuk budaya cuci tangan, ini kan tidak harus ada COVID. Nanti akan kita lanjutkan budaya bersih dengan cuci tangan. Itu nanti setelah pasca COVID, insya Allah seperti itu. Dan inilah nilai-nilai yang kita kembangkan bersama-sama. Gitu. Kemudian yang info terakhir untuk zona di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin sendiri di Pelayan itu terlihat sudah hijau begitu Bapak, namun memang di kanan kirinya masih ada yang merah, masih ada yang oranye. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apakah dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin sendiri apakah sudah bisa mulai memasukkan siswa atau bagaimana Pak? Oh iya. Jadi zona Perkapanewon itu adalah zona-zona terbatas. Kalau di tempat di situ dalam posisi statis memang sudah aman. Tapi kita ketahui bahwa di tempat di lokasi SMP Mujahidin ini hijau, tapi penghuninya, warganya kan tidak semua berasal dari zona hijau. Saya saja misalnya datang ke sini kan dari Wonosari, dari Karangmojo, yang kita tidak tahu zonanya di sana apa. Maka bukan berarti kemudian kita boleh kegiatan belajar mengajar secara normal, belum. Masih kita menggunakan ketentuan, sungguh pun di zona hijau sebelum akan memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka secara normal, pertama kita catat dulu, pastikan dulu semua prasarana untuk protokol kesehatan terpenuhi. Yang tadi saya sebut, ada tempat cuci tangan, alhamdulillah tadi di Mujahidin di depan luar biasa sudah tersedia, tersedia sabun, masker. Kita harapkan nanti orang tua yang menyediakan, sebab kalau semua disediakan di sekolah akan menjadi boros. Tapi kemudian sekolah menyediakan juga masker untuk cadangan. Siapa tahu ada anak yang lupa atau kotor dan sebagainya. Nah, kemudian pastikan orang tua memberikan persetujuan akan diadakan pertemuan tersebut. Dan harapan kami tidak langsung kegiatan belajar reguler dan normal, tapi dimulai dari pertemuan berkala terlebih dahulu. Mungkin di bulan Oktober ini nanti sekiranya konstelasi ini sudah seperti ini, sudah relatif aman bahkan cenderung menurun, dimulai pertemuan secara berkala dulu, seminggu sekali atau 2 kali gitu. Nah, yang justru kami mohon kepada orang tua juga agak diikhlaskan dengan diiringi penjagaan protokol yang ketat, diiringi dengan doa. Anak-anak kita kelas akhir, kelas 9, ini kalau bisa segera kita fasilitasi untuk bisa bertemu secara berkala. Kalau yang lain seminggu bisa sekali saja, untuk kelas 9 kita berharap seminggu bisa 2 kali. Kenapa demikian? Karena maaf, waktu kemarin dari kelas 8 naik kan agak dinaik-naikkan. Ada kompetensi-kompetensi yang belum tuntas secara maksimal. Terus begitu 13 Juli masuk, belajar di rumah sampai sekarang. Nah, nanti akhir Desember sampai minggu kedua Januari libur. Kemudian masuk. Begitu masuk sekitar 1 bulan, akhir Februari sudah ujian sekolah. Proses pendidikan sudah selesai. Nah, untuk menjamin agar anak kita tidak terlalu jauh senjang antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang sejatinya dimiliki oleh siswa, maka saya mendorong kepada mujahidin, pada orang tua untuk diikhlaskan dengan tetap menjaga protokol. Mulailah ada pertemuan secara berkala tersebut untuk menyiapkan anak-anak kita. Demikian, Mbak. Kemudian Bapak, untuk anak-anak yang kondisinya sekarang memang sudah sangat jenuh, orang tua juga sudah mungkin beberapa sudah kewalahan begitu, kalau yang ibunya di rumah, bagaimana pesan dari Bapak untuk
siswa dan orang tua itu sendiri untuk di masa pandemi ini menjalani BDR? Baik, Ibu Bapak, orang tua, kami memahami kejenuhan Ibu Bapak. Kita ternyata oleh Allah diingatkan betapa mendidik anak kita sendiri saja susah. Kami sejak bulan April sudah banyak orang tua yang telepon saya, Pak, kapan lagi, sampai kapan ini BDR dijalankan? Emang gimana? Kami sudah capek, Pak, saya sudah lelah dampingi anak-anak saya gitu. Nah, kami Pak Ibu Guru pasti tidak ada niat untuk melehki, tapi inilah kondisi bahwa ternyata mendidik anak itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keikhlasan. Maka sejenuh apapun, seboring apapun bagi anak-anak kita, sebelum suasana memungkinkan untuk kita bertemu secara wajar, ya satu, harap bersabar tetap di rumah. Di rumah pun juga tetap menjaga protokol kesehatan. Biasakan tetap cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain, dan justru manfaatkan sumber-sumber belajar yang ada, dampingi anak-anak kita dalam belajar, dan juga suplai bahan-bahan dari sekolah, dari Bapak Ibu Guru, tentu bisa dikirimkan baik melalui medsos maupun melalui yang lain. Intinya ya sabar, dan sabar lagi, dan sabar terus gitu ya. Matur suwun Bapak, ya, mudah-mudahan COVID segera berakhir. Amin. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi menjalani sekolah seperti sedia kala, sekolah yang normal lagi. Baik pemirsa SMP AMTV, demikianlah talk show kali ini. Semoga pandemi segera berlalu dan sekolah dapat mulai masuk kembali. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali pada tayangan berikutnya di SMP AMTV, media edukasi, dakwah, dan pencerahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.